Komisi Pemberantasan Korupsi pekan ini memeriksa Gubernur DKI Jakarta. Selama 8 jam, Ahok dimintai keterangan seputar perizinan reklamasi Teluk Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok awal pekan ini kembali diperiksa KPK. Kali ini pemeriksaan pada Selasa 10 Mei itu terkait kasus suap rancangan peraturan daerah atau Raperda reklamasi Teluk Jakarta. Pemeriksaan tersebut adalah kali pertama bagi Ahok untuk kasus suap mega proyek tersebut. Dalam pemeriksaan ini penyidik mengkonfirmasi beberapa hal ke Ahok. Salah satunya terkait pemberian izin reklamasi kepada beberapa pengembang. Ahok bersaksi untuk seluruh tersangka. Sejauh ini KPK memang masih terus memeriksa sejumlah pihak, mulai dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pimpinan dan anggota DPRD DKI, serta pimpinan perusahaan pengembang yang diduga mengetahui proses suap dalam proyek reklamasi. Gubernur DKI Jakarta menjalani pemeriksaan selama 8 jam. Usai diperiksa, Ahok secara singkat mengaku dirinya dimintai keterangan untuk melengkapi berkas 3 tersangka kasus ini, yakni Muhammad Sanusi, Arisman Wijaya, dan Trinanda Prihantoro. Ya, 3 sangka ini mungkin mau dinaikkan, jadi saya melengkapi berkas-berkas untuk beliau-beliau itu. Dalam pemeriksaan kali ini, KPK mengkonfirmasi beberapa hal terkait proses pemberian izin reklamasi. Selain itu, KPK juga mengkonfirmasi besaran kontribusi untuk pengembang yang dinaikkan Ahok jadi 15%. Besaran kontribusi inilah yang diduga jadi tarik-menarik di DPRD DKI Jakarta. Angka kontribusi yang tinggi ditengarai jadi pintu masuk yang dimanfaatkan pengembang untuk melakukan pat-gulipat dengan oknum-oknum di DPRD DKI. Selama menjabat sebagai gubernur sejak tahun 2014, Ahok telah menerbitkan 4 izin reklamasi ke pengembang. 4 keputusan gubernur tersebut dibuat pertama kali pada 23 Desember 2014 untuk PT Muarawi Sesa Samudra sebagai pelaksana reklamasi Pulau G. Lalu disusul 2 keputusan pada 22 Oktober 2015 untuk PT Jakarta Propertindo sebagai pelaksana reklamasi Pulau F dan PT Jaladri Kartika Eka Paksi untuk Pulau I. Dan izin terakhir keluar pada 17 November 2015 untuk reklamasi Pulau K yang dipegang PT Pembangunan Jaya Ancol. Suap Raperda reklamasi Teluk Jakarta mulai mendapatkan titik cerah. Keterangan baru didapat KPK tentang adanya pertemuan aguan dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta yang diakui tidak spesifik membahas Raperda reklamasi. Pertemuan aguan dengan sejumlah anggota DPRD terungkap dari keterangan Bos Agung Podomoro Land Arisman Wijaya. Tersangka melalui kuasa hukumnya Adar Dam Akhyar mengungkapkan pertemuan itu bersifat kebetulan, bukan atas undangan untuk membahas secara spesifik tentang Raperda reklamasi. Arisman Wijaya mengakui hadir dalam pertemuan yang dihadiri Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy, Wakil Ketua DPRD M. Taufik, serta Ketua Panitia Khusus Reklamasi DPRD DKI Slamet Nurdin. Saya dengar tadi ya itu pertemuan silaturahmi loh, artinya tidak pertemuan secara spesifik membahas masalah Raperda. Itu lebih kepada pembicaraan normatif. Arisman menanyakan itu Raperda kok tidak selesai-selesai karena sebagai pengusaha mereka itu kan perlu payung hukumnya. Jadi itu pembicaraan artinya normatif aja. Pembahasan pembicaraan lewat sadapan itu ada yang dibahas soal itu. Bukan pembahasan, hanya sekedar menanyakan itu Perda kok tidak kunjung disahkan. Makanya. Kasus suap reklamasi Teluk Jakarta terkuak setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan pada 31 Maret 2016. Saat itu, tim KPK membekuk Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, dan sopirnya yang bernama Gary. Selain Sanusi, yang diduga menerima suap, KPK juga menetapkan 2 tersangka lain, yakni karyawan PT Agung Podomoro Land, Trinanda Prihantoro,
dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya. Keduanya berperan sebagai pemberi suap. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang lebih kurang 2 miliar rupiah. Uang tersebut diterima Sanusi dari pihak PT APL. Kasus suap terhadap Sanusi diduga terkait pembahasan Raperda Rencana Wilayah Zonasi Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta oleh DPRD DKI. Isu suap seputar reklamasi tak lepas dari aturan yang mewajibkan pengembang pulau reklamasi memberikan kontribusi tambahan 15% dari nilai NJOP dari tiap proyek reklamasi. Namun pengembang keberatan dan mereka ingin kontribusi tambahan turun jadi 5%. Sebab selain kontribusi 15%, pengembang diasumsikan hanya bisa menjual lahan 48% dari luas pulau yang dikelolanya. Sementara 40% luas pulau dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau dan 5% untuk fasilitas khusus. Selain menetapkan 3 tersangka, yakni Muhammad Sanusi, Arisman Wijaya, dan Trinanda Prihantoro, untuk mengembangkan kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah nama sebagai saksi. Para saksi itu mulai dari sejumlah anggota DPRD DKI, seperti Muhammad Sangaji, Bestari Barus, Selamat Nurdin, dan Mary Hotma. Saksi lain adalah mantan Komisaris Utama Agung Sedayu Group, Richard Halim Kusuma, Kepala BPKAD Jakarta, Heru Budi Hartono, dan Nono Sampono. Tidak hanya itu, KPK juga memeriksa Chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, Komisaris Utama Pelindo II, Lambok Nahatans, Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan Sudirman Saat, Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau Kecil Kementerian KKP. Untuk membongkar kasus suap, KPK meminta keterangan dari Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Ketua Balegda DPRD Jakarta M. Taufik, dan Sunitan Wijaya, staf khusus Gubernur DKI Jakarta. Sehari setelah memeriksa Ahok, KPK kembali memeriksa mantan Komisaris PT Agung Sedayu Group, Richard Halim. Richard dimintai keterangan oleh KPK terkait perizinan reklamasi yang diperoleh Agung Sedayu Group. Meski telah 3 kali diperiksa, KPK belum menetapkan Richard Halim sebagai tersangka. Tidak hanya Richard Halim, pada Kamis siang, KPK juga memeriksa Direktur Legal PT Agung Podomoro Land, Miarni Ang. Miarni diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Trinanda Prihantoro. Begitu tiba di gedung KPK, Miarni langsung masuk tanpa memberi keterangan kepada media. Ini merupakan pemeriksaan yang kedua setelah Miarni diperiksa 14 April lalu. Pada pemeriksaan pertama, Miarni menegaskan syarat dan kelengkapan PT Muara Wisesa yang merupakan grup PT APL telah terpenuhi. Menurut Miarni, analisis dampak lingkungan Pulau G yang digarap PT APL juga telah dipenuhi. Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, pada Rabu 11 Mei lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel pulau reklamasi C dan D. Penyegelan dilakukan dengan memasang pelang penghentian proyek oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup. Dirjen Gakum Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani, mengatakan kegiatan proyek dihentikan karena belum ada izin analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Paksaan pemerintah berupa penghentian sementara seluruh kegiatan PT Kapuk Naga Indah pada Pulau 2B atau Pulau C dan Pulau 2A atau Pulau D di pantai utara Jakarta. Keputusan ini ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 10 Mei. Sementara itu, staf ahli Menteri Lingkungan Hidup Ilyas Asad menerangkan ada 11 persyaratan yang harus dipenuhi PT Kapuk Naga Indah dan PT Muara Wisesa agar dapat melanjutkan proyek reklamasi. Syarat itu diantaranya adalah membuat kanal pemisah sepanjang 105 meter antara Pulau D dan C, menjelaskan material urukan tanah, dan pemulihan area yang dangkal akibat proyek reklamasi. Yang pertama, dia harus memperbaiki kembali izin lingkungannya yang sudah dikeluarkan. Izin lingkungan diperbaiki itu berdasarkan kajian lingkungan. Kajian lingkungan
menyeluruh yang melihat bukan cuma aspek reklamasinya saja, tapi juga secara utuh dengan yang ada di atasnya. Ya, berarti itu yang pertama harus dilakukan oleh itu. Yang kedua, melaksanakan supervisi terhadap tadi, Pak, pekerjaan-pekerjaan kita itu disupervisi kembali. Kemudian KLHK ini tadi sampaikan dilaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya, agar proyek reklamasi bisa berjalan sesuai rencana, Pemprov DKI bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan supervisi dan pengawasan. Penyegelan sejumlah pulau reklamasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup membuktikan ketegasan pemerintah. Sebab beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo meminta keterlibatan swasta dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta harus tunduk pada aturan-aturan yang ada. Untuk itu, Presiden menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melakukan kajian dan menyusun master plan proyek reklamasi 17 pulau agar terintegrasi dengan proyek Garuda di Teluk Jakarta. Bappenas ditargetkan menuntaskan master plan tersebut dalam rentang waktu moratorium selama 6 bulan ke depan. Program besarnya, planning besarnya, antara program Garuda Project tadi atau NCICD dengan terintegrasi bersama dengan reklamasi yang 17 pulau. Dan Presiden menekankan bahwa proyek ini tidak boleh didrive atau dikendalikan oleh swasta, tetapi sepenuhnya dalam kontrol pemerintah. Reklamasi Teluk Jakarta dan pulau-pulau kecil di sekitarnya sebenarnya bukanlah wacana baru. Mega proyek ini sudah masuk perencanaan pemerintah dalam 1 dasawarsa terakhir. Reklamasi yang pada dasarnya membuat daratan baru di laut dengan cara pengurukan, pengeringan lahan, dan mengatur sistem drainase sudah mengemuka di tahun 1980-an. Reklamasi Pantai Pluit di awal 80-an, reklamasi Pantai Indah Kapuk di tahun 1991, serta reklamasi Berikat Marunda pada tahun 1995 jadi contoh keberhasilan menciptakan daratan baru di Teluk Jakarta. Reklamasi dipilih pemerintah sebagai perluasan wilayah Jakarta karena pengembangan wilayah di selatan Jakarta sudah tidak memungkinkan lagi. Sebab wilayah tersebut merupakan kawasan konservasi. Rencana reklamasi seluas 2.700 hektar pertama kali dipaparkan Gubernur Wiyogo Atmodarminto kepada Presiden Soeharto pada Maret 1995. Tujuannya, selain jadi solusi kelangkaan lahan di Jakarta, reklamasi bakal membuat wilayah utara Jakarta yang tertinggal jadi wilayah baru yang modern dan memiliki fasilitas super lengkap.